Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Alaskari, NPM 719212833. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pertemuan kali ini, semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Apa sih itu pajak daerah? Mari kita simak videonya sampai selesai. Pengertian pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian tersebut termuat di dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009. Pajak atau kontribusi wajib yang diberikan oleh penduduk suatu daerah kepada pemerintah daerah ini akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan kepentingan umum suatu daerah. Contohnya seperti pembangunan jalan, jembatan, pembukaan lapangan kerja baru, dan kepentingan pembangunan serta pemerintahan lainnya. Selain untuk pembangunan suatu daerah, penerimaan pajak daerah merupakan salah satu sumber anggaran pendapatan daerah yang disebut dengan APBD yang digunakan pemerintah untuk menjalankan program-program kerjanya. Selanjutnya di sini juga dijelaskan ada beberapa ciri-ciri pajak daerah. Yang pertama yaitu pajak daerah bisa berasal dari pajak asli daerah atau pajak pusat yang diserahkan ke daerah sebagai pajak daerah. 2. Pajak daerah hanya dipungut di wilayah administrasi yang dikuasainya. 3. Pajak daerah digunakan untuk membiayai urusan atau pengeluaran untuk pembangunan dan pemerintah daerah. 4. Pajak daerah dipungut berdasarkan peraturan daerah atau perda dan undang-undang sehingga pajaknya dapat dipaksakan kepada subjek pajaknya. Yang terakhir yaitu unsur-unsur yang ada dalam pajak daerah pada dasarnya sama seperti unsur pajak lainnya, yakni subjek pajak daerah, objek pajak daerah, dan tarif pajak daerah. Jenis-jenis tarif pajak daerah ada 4 poin di sini. Yang pertama itu sama seperti pajak pusat. Pajak daerah pun banyak jenisnya. 2. Pajak daerah dibedakan menjadi 2 bagian yaitu pajak provinsi pajak dan pajak kabupaten atau kota. Yang ketiga yaitu masing-masing bagian tersebut memiliki jenisnya masing-masing. Yang terakhir yaitu berikut ini jenis pajak daerah beserta pajak yang perlu Anda ketahui. Yaitu, di sini juga dijelaskan di pajak provinsi. Yang pertama yaitu di sini ada 5 poin. Yang pertama, poin pertama itu pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Jadi pajak kendaraan bermotor merupakan pajak terhadap seluruh kendaraan beroda yang digunakan di semua jenis jalan baik darat maupun air. Yang kedua, ada pajak biaya balik nama kendaraan bermotor. Menurut Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang biaya balik nama kendaraan bermotor, biaya balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan terjadi karena jual beli, tukar menukar hibah warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha. Yang ketiga yaitu pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Jadi di sini bahan bakar kendaraan bermotor yang dimaksud adalah semua jenis bahan bakar baik yang cair maupun gas digunakan untuk kendaraan bermotor. Jadi di sini juga ada pajak tersendiri. Yang nomor 4 yaitu pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah. Yaitu yang dimaksud dengan pengambilan dan pemanfaatan air tanah merupakan setiap kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, bor, maksudnya di bor itu pengeboran, atau dengan membuat bangunan untuk dimanfaatkan air tujuan lainnya. Jadi di sini dikenakan pajak juga yang disebut dengan pajak provinsi. Yang terakhir yang nomor 5 yaitu pajak rokok. Jadi di sini rokok juga dikena tarif pajak provinsi. Karena rokok ini merupakan pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah pusat. Selanjutnya ada pajak kabupaten atau kota, yaitu
Yang pertama, pajak hotel. Pajak hotel merupakan dana atau iuran yang dipungut atas penyedia jasa penginapan yang disediakan sebuah badan usaha tertentu. Jumlah ruangan atau kamarnya lebih dari 10. Pajak tersebut dikenakan atas fasilitas yang disediakan oleh hotel tersebut. 2. Pajak restoran. Jadi restoran di sini merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Tarif pajak restoran sebesar 10% dari biaya pelayanan yang ada diberikan sebuah restoran. Yang terakhir itu pajak hiburan. Jadi pajak hiburan adalah pajak yang dikenakan atas jasa pelayanan hiburan yang memiliki biaya atau pemungutan biaya di dalamnya. Selanjutnya ada pajak reklame. Pajak reklame yaitu merupakan pajak yang diambil atau dipungut atas benda, alat, perbuatan atau media yang berbentuk dan coraknya dirancang untuk tujuan komersial agar menarik perhatian umum. Biasanya reklame ini merupakan meliputi papan billboard, reklame kain, dan lain sebagainya. Selanjutnya pajak penerangan jalan, yaitu merupakan pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun dari sumber lain. Nomor 6 yaitu pajak mineral bukan logam dan batuan. Pajak mineral bukan logam dan batuan merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan mineral yang bukan logam seperti asbes, batu kapur, batu apung, granit, dan lain sebagainya. 7. Pajak parkir. Pajak parkir merupakan pajak yang dipungut atas pembuatan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang berkaitan dengan pokok usaha atau sebagai sebuah usaha atau penitipan kendaraan. 8. Pajak air tanah. Pajak air tanah adalah pajak yang dikenakan atas penggunaan air tanah untuk tujuan komersial. Besar dari pajak air tanah adalah 20%. Ada jenis retribusi daerah beserta tarifnya. Yang pertama yaitu retribusi jasa umum, yaitu retribusi pelayanan kesehatan untuk pemungutan atas pelayanan kesehatan di puskesmas. Retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan, retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akte catatan sipil, retribusi pemakaman dan pemakaman mayat untuk pungutan atas pelayanan pemakaman. Terus ada retribusi pelayanan parkir, retribusi pelayanan pasar, juga ada pemungutannya di sini. Retribusi pengujian kendaraan, terus retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, terus retribusi penggantian biaya cetak peta untuk pungutan atas pemanfaatan peta yang dibuat oleh pemerintah daerah. Terus ada retribusi penyediaan atau penyedotan kakus untuk pungutan atas pelayanan penyedotan kakus yang dilakukan oleh daerah tidak termasuk yang dikelola oleh BUMD dan swasta. Retribusi pengolahan limbah cair untuk pungutan atas pelayanan pengolahan limbah. Terus ada retribusi pelayanan terat atau terak ulang. Terus retribusi pelayanan pendidikan untuk pemungutan pelayanan penyelenggaraan pendidikan atas proyek teknis oleh pemerintah daerah. Selanjutnya ada retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Yang terakhir yaitu ada retribusi pengendalian lalu lintas untuk pengurusan ruas jalan, koridor, dan kawasan tertentu pada waktu dan tingkat kepadatan tertentu. Selanjutnya retribusi jasa usaha. Retribusi jasa usaha merupakan pemungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial, baik itu pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal. Jadi retribusi pemakaian kekayaan daerah untuk pemungutan atas pemakaian kekayaan daerah berupa pemakaian tanah dan bangunan, ruangan untuk pesta dan kendaraan, alat berat, alat besar milik daerah.
Terus ada retribusi pasar grosir atau pertokoan untuk pungutan atas penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang. Ada retribusi tempat pelelangan untuk pungutan atas pemakaian tempat pelanggan yang secara khusus disediakan untuk pemerintah daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan. Retribusi terminal untuk pemungutan atas pemakaian tempat pelayanan parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lain di lingkungan terminal yang dimiliki atau dikelola oleh daerah, terkecuali yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah BUMN, BUMD, dan swasta. Ada retribusi tempat khusus parkir untuk pungutan atas pemakaian tempat parkir yang disediakan atau dimiliki. Terus retribusi tempat penginapan, retribusi rumah potong hewan, terus retribusi pelayanan pelabuhan untuk pemungutan atas pelayanan jasa ke pelabuhan. Yang selanjutnya ada retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi penyeberangan di air untuk pemungutan atas pelayanan penyeberangan orang atau barang. Yang terakhir yaitu ada retribusi penjualan produk untuk usaha daerah, pemungutan atas penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah terkecuali hasil penjualan usaha daerah oleh pemerintah BUMN, BUMD, dan swasta. Poin nomor 3 yaitu retribusi perizinan tertentu. Maksudnya pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Retribusi perizinan tertentu dibagi ke dalam 6 jenis, yaitu yang pertama retribusi izin mendirikan bangunan atau IMB untuk pungutan atas pelayanan pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan. 2. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol untuk pungutan atas pelayanan pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu. 3. Retribusi izin gangguan untuk pungutan atas pelayanan pemberian izin tempat usaha atau kegiatan. 4. Retribusi izin trayek untuk pungutan atas pelayanan pemberian izin usaha untuk penyediaan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu. 5. Retribusi izin usaha perikanan untuk pungutan atau pemerintah izin untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan. Yang terakhir nomor 6 yaitu retribusi perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga asing. Maksudnya di sini retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga asing. Maksudnya untuk pemungutan atas pemberian perpanjangan. Untuk tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Biayanya meliputi dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, tata usaha, dan biaya dampak negatif dan pemberian izin tersebut. Di situ. Jadi perbedaan retribusi daerah dan pajak daerah setelah mengetahui apa itu pengertian dan jenis-jenisnya, yuk simak. Jadi di sini ada perbedaan di antara dua pengertian itu. Di masing-masing pengertian retribusi daerah peraturan pemerintah, peraturan menteri atau pejabat negara yang lebih rendah. Sedangkan pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Di situ. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kalimat atau kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Yang tiada balasnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.